Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Wahyu Riansa Eskom Mkom selaku Bapak Penasehat dan juga dosen pengampu. Yang saya sayangi teman-teman sekalian. Di sini saya mewakili dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Adapun judul yang akan kami presentasikan adalah jaringan syaraf tiruan metode Hopfield untuk prediksi cuaca di Kota Palangkaraya. Adapun nama-nama yang akan mempresentasikannya adalah Abdul Rahman Caniago, Amelia Mardia, Amiratulaina, Ivan Susilo Sembiring, Nopsrija Yohan Nasution, Rizky Ansori Matondang, dan yang terakhir adalah Yopi Pramuja. Dan berikut adalah beberapa presentase kami. Waktu dan tempat saya persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman. Saya dari kelas 7 SIC 6, perwakilan dari kelompok untuk menjelaskan tentang pengertian GST Hopfield. Langsung saja ke materi ya. Pengertian GST Hopfield. Jaringan Hopfield merupakan suatu metode jaringan syaraf tiruan yang terhubung penuh atau fully connected, yaitu bahwa setiap unit terhubung dengan unit lainnya. Jaringan ini memiliki bobot-bobot yang simetris. Jadi, pada jaringan Hopfield, setiap unit tidak memiliki hubungan dengan dirinya sendiri atau dengan unit lainnya. Namun, dengan demikian, bobot nilai matriks model Hopfield memakai bobot matriks berdiagonal 0. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ansori Matondang dari kelompok 3. Jadi di sini kita akan membahas tentang prediksi cuaca di Kota Palangkaraya. Dalam kasus ini yang diambil adalah data yang sudah ada sebelumnya atau data yang ada pada masa lampau untuk menentukan peramalan cuacanya. Sehubungan dengan kasus ini kita akan coba bahas prediksi cuaca ini dengan bidang jaringan syaraf tiruan dengan menggunakan metode Hopfield. Di peramalan cuaca ini juga ada unsur yang merupakan faktor penting, yaitu kecepatan udara, suhu udara, kelembapan udara, dan tekanan udara. Nah, jadi itulah nanti yang akan menjadi unsur penting dalam melakukan peramalan cuaca. Sistem ini akan menggunakan model jaringan dengan penodol input yang terhubung dengan bobot-bobot lapisan yang simetris dan 3 nilai output jaringan. Dan setelah dilakukannya pengujian dengan menggunakan metode Hopfield ini mampu menghasilkan akurasi sebesar 64% dan errornya sebesar 36%. Demikian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Di sini saya Yopi Pramuja dari kelompok 3 akan melanjutkan presentase dari studi kasus perkiraan cuaca di Kota Palangkaraya. Baik, di sini ada gambar ya. Gambar alur. Kita lihat di sini mulai awal sampai akhir. Di awal, lalu langkah selanjutnya itu pola X1. Sedikit saya jelaskan dengan menentukan fungsi bipolar T-slot untuk menentukan fungsi input X. Dan langkah selanjutnya itu menentukan fungsi target, lalu menentukan fungsi aktivasi. Fungsi yang digunakan adalah fungsi bipolar simetrik hard limit. Kemudian melakukan pemilihan fungsi bobot untuk inisialisasi bobot. Lalu ini lanjutkan pola X1, lalu lanjutkan Y1 sama dengan X1.
Lalu di sini ada pilih unit I1. Dan selanjutnya dilakukan klarifikasi untuk mendapatkan nilai outputnya. Nilai output ini ya, nilai output. Jika nilai output yang didapat masih belum konvergen, maka nilai output akan dijadikan nilai input untuk klasifikasi maksudnya ulang sampai nilai output yang didapat konvergen. Setelah itu output konvergen dilakukan perbandingan antara nilai output dengan nilai target. Mana nilai target ini ya, aktivasi nilai target. Lalu dari processing sistem klarifikasi, pada selanjutnya memilih unit Y ya, sama dengan X1 tambah N sigma J sama dengan I, Y1 WIJ. Untuk mengubah aktivasi lalu melakukan perhitungan input jaringan. Ini fungsi aktivasinya Y sama dengan kurawal min 1 jika Y lebih kecil dari 0, 0 jika Y sama dengan 0, 1 jika Y lebih besar daripada 0. Setelah mendapatkan hasil dari Y1 fungsi aktivasi lebih besar daripada 0. Setelah mendapatkan hasil dari Y1 fungsi aktivasi untuk mendapatkan YN, jadikan input X1 jika Y, X1 jika Y yang dilakukan belum konvergen, klarifikasi ulang sampai mendapatkan hasil yang konvergen. Jika hasilnya sudah konvergen, maka didapatlah nilai dari Y, lalu selesai. Mungkin ini saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan memberikan kepada rekan saya dari kelompok 3. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Mardia. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan persentase teman saya yang sebelumnya, dan saya akan membawakan materi mengenai arsitektur jaringan Hopfield. Seperti gambar yang telah tertera di slide, gambar tersebut merupakan arsitektur dari jaringan Hopfield single layer dan memiliki 4 neuron yang simetris, yaitu kecepatan angin, suhu udara, kelembapan udara, dan tekanan udara. Setiap unit neuron tidak memiliki hubungan dengan dirinya sendiri, ataupun jika memiliki hubungan maka bernilai 0. Hubungan antara neuron dengan neuron yang lain memiliki bobot positif ataupun negatif. Kriteria cuaca dapat ditentukan setelah nilai output didapatkan. Output yang menjadi target harus sama dengan input. Output dijadikan inputan kembali, namun diteruskannya jaringan tidak pada dirinya sendiri tetapi pada neuron yang lain agar mencapai konvergen. Proses ini berjalan terus-menerus sampai dicapainya kondisi yang stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ipan Susilo Sembiring yang akan melanjutkan dari teman saya. Algoritma jaringan Hopfield untuk perakiraan cuaca di wilayah Palangkaraya. 1. Menentukan nilai fungsi input X. 2. Menentukan nilai target algoritma jaringan Hopfield untuk perakiraan cuaca. Nilai target yang akan dicapai adalah minus 1, 1, minus 1, 1. Untuk kriteria cerah 0, 0, 0, 0 untuk kriteria berawan, dan 1, minus 1, 1, minus 1 untuk kriteria hujan.
Nilai target tersebut ditentukan berdasarkan kriteria unsur-unsur cuaca. 3. Menentukan fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi yang digunakan adalah fungsi bipolar simetris hard limit, yaitu Y sama dengan -1 jika X kurang dari 0, 0 jika X sama dengan 0, 1 jika X lebih dari 0. Tabel 1 unsur cuaca. Kita bisa lihat dari tabel ini. Dari tabel 1, maka selanjutnya dibuat fungsi bipolar threshold-nya sehingga menjadi seperti yang terlihat pada tabel 2. Tabel 2, kriteria unsur cuaca bipolar threshold. Pemilihan fungsi bobot. Penelitian ini menggunakan 4 buah neuron yang terhubung satu sama lain, sehingga bobot yang digunakan adalah bobot simetris dengan ukuran 4x4 dan diagonal fungsi 0. Persamaan 46 merupakan bobot-bobot yang digambarkan dalam vektor W. Bobot-bobot yang terletak pada diagonal utamanya adalah 0. Yang menunjukkan bahwa neuron-neuron pada jaringan Hopfield tidak memiliki hubungan dengan dirinya sendiri. WIJ 0 untuk I sama dengan J dan WIJ W31. W14 sama dengan W41. W sama dengan WIJ. W23 untuk I tidak sama dengan J sehingga W12 sama dengan W32. W24 sama dengan W42. W34 sama dengan W43 sama dengan W21. W13 sama dengan W31. W14 sama dengan W41. W23 sama dengan W32. W24 sama dengan W42. W34 sama dengan W43. Seterusnya. 5. Inisialisasi bobot. Inisialisasi bobot untuk menyimpan pola bipolar threshold digunakan notasi SP sama dengan SP, P sama dengan 1 dan seterusnya, di mana SP sama dengan S1 P dan seterusnya. Untuk menyimpan bobot matriks W sama dengan WIJ dengan notasi WIJ sama dengan sigma P sama SI kali P, SIP dikali SJP. Untuk I tidak sama dengan J dan WIJ sama dengan 0 dengan pola yang akan dikenali adalah -1, 1, -1, 1 untuk kriteria cerah, 0, 0, 0, 0 untuk kriteria berawan dan -1, 1, -1, 1 untuk kriteria hujan. Maka S1 sama dengan -1, 1, -1, 1. S2 sama dengan 0, 0, 0, 0. S3 sama dengan 1, -1, 1, -1. Masuk ke dalam rumus. W12 sama dengan sigma S1P dikali S2P sama dengan S1 adalah 1 dikali S2 adalah 1 ditambah S1 adalah 2 dikali S2 adalah 2 ditambah S1 adalah 3 dikali S2 adalah 3 sama dengan -1 dikali 1 tambah 0 kali 0 ditambah 1 dikali -1 sama dengan -1 tambah 0 tambah -1 sama dengan -12. W13 sama dengan sigma S1P dikali S3P sama dengan 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 2 ditambah 3 dikali 3 sama dengan -1 dikali -1 ditambah 0 kali 0 ditambah 1 kali 1
sama dengan 1 tambah 0 tambah 1 sama dengan 2. W14 sama dengan sigma S1P dikali S4P. 1 dikali 1 tambah 2 kali 2 ditambah 3 kali 3 sama dengan minus 1 dikali minus 1 ditambah 0 kali 0 ditambah 1 kali minus 1 sama dengan minus 1 tambah 0 tambah minus 1 sama dengan minus 2. W23 sama dengan sigma S2P dikali S3P sama dengan 1 kali 1 tambah 2 kali 2 tambah 3 kali 3 sama dengan 1 kali minus 1 tambah 0 kali 0 tambah minus 1 kali 1. Minus 1 tambah 0 tambah minus 1 sama dengan minus 2. W24 sama dengan sigma S2P kali S4P sama dengan 1 dikali 1 tambah 2 kali 2 tambah 3 kali 3 sama dengan 1 dikali 1 tambah 0 dikali 0 tambah minus 1 kali minus 1 sama dengan 1 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 2. W34 sama dengan sigma S3 kali S3P kali S4P. S1 kali sama dengan 1 kali 1 tambah 2 kali 2 tambah 3 kali 3 sama dengan minus 1 kali 1 tambah 0 kali 0 tambah 1 kali minus 1 sama dengan minus 1 tambah 0 tambah minus 1 sama dengan minus 2. Sehingga didapat bobot sebagai berikut. W sama dengan 0 minus 2 0 minus 2 2 minus 2 minus 2 0 minus 2 2 2 minus 2 0 minus 2 minus 2 2 minus 2 0. Sekian dari saya. Teman saya akan melanjutkannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiratul Laina. Saya dari kelas 7 SIC 6. Di sini saya akan membahas dari materi teman saya sebelumnya mengenai tentang Hoffice. Dan rangkuman atau hasil dari pembahasan Hoffice ialah berdasarkan hasil kerja dan juga algoritma dari jaringan Hoffice untuk perakiraan cuaca. Kita dapat melihat output jaringan hasil dari proses tersebut. Nah, proses kerja algoritma jaringan tersebut untuk perakiraan cuaca didapatkan oleh output jaringan. Dan output jaringan itu berupa kriteria cuaca. Dan penentuannya kriteria cuaca tersebut berdasarkan dari nilai output atau nilai Y yang dapat dilihat pada tabel atau gambar di bawah ini. Di dalam tabel dan gambar di bawah ini terdapat 3 cuaca, yaitu cuaca cerah, hujan, dan juga berawan. Dari gambar tersebut terdapat kolom nilai input, berarti nilai yang sudah kita masukkan dari hasil pencatatan, dan kemudian keluarlah nilai output. Hasil yang kita input, kemudian kita cetak, keluarlah dari hasil tersebut menjadi hasil output. Dan dari kriteria dan bagian cuaca tersebut, berdasarkan data tersebut ada 22 data. Dan 20 data tersebut terdapat 10 kriteria cerah dari hari-hari yang sudah dilewati dan 2 kriteria berawan serta 10 kriteria hujan. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang akurasi. Nah, dari akurasi tersebut kita bisa mengerti dan paham. Hasil dari akurasi merupakan ketetapan sistem dalam meramal secara keseluruhan. Meramal cuaca secara keseluruhan berdasarkan dari hasil input dan outputnya. Oke, seperti yang telah dijelaskan oleh Center for the Australian Weather and Climate Research, untuk melakukan verifikasi perakiraan cuaca dapat menggunakan beberapa persamaan. Nah, persamaan tersebut berupa ketetapan sistem dan juga meramal terjadinya hujan.
terjadinya hujan dapat dihitung menggunakan persamaan. Persamaan tersebut dari hasil akurasi yang dapat kita peroleh dari data error dan juga dihitung menggunakan rumus. Nah, seperti apa rumusnya? Rumusnya ialah akurasi. Rumus dari akurasi itu banyaknya prediksi yang benar per total banyak prediksi dikalikan dengan 100%. Lalu bagaimana cara mencari error rate-nya? Cara mencari error rate-nya dengan rumus banyaknya prediksi yang salah berdasarkan atau per total banyak prediksi dikali 100%. Oke, setelah kita lakukan yang namanya pengujian terhadap uji tabel tersebut dan kita sudah mengumpulkan datanya, dari data tersebut dan gambaran tersebut terdapat 22 data pagi, 34 data siang, dan 22 data malam. Nah, maka jumlah seluruh data adalah 78 data. Itu udah diakumulasikan. Kemudian dari total seluruh data yakni 78 data, maka akan diperoleh data benar sejumlah 50 data dan 70 data salah dan 78 data salah dikenali, sehingga perhitungan akurasi datanya seperti berikut. Nah, akurasinya bisa kita lihat di tabel. Nilai dari akurasinya adalah 80 dibagi dengan 78 dikali dengan 100% sama dengan 64. Seperti tadi pada akurasi rumusnya, banyaknya prediksi itu adalah 80. Kemudian per total banyak prediksi, total banyaknya ada berapa? Jumlahnya ada 78. Kemudian dikali dengan 100%, hasilnya adalah 64%. Kemudian bagaimana cara mencari error rate-nya? Cara mencari error rate-nya adalah banyaknya prediksi ada 28, banyaknya prediksi yang salah ada 28. Kemudian per total banyak prediksinya ada 78, sama karena kan total prediksinya sesuai 78. Nah, yang benar tadi ada 80 dan yang salah adalah 28. Jadi hasil error rate-nya adalah 28 dibagi 78 dikali 100%. Maka total atau hasilnya adalah 36%. Jadi hasil yang dikenali akurasi adalah 64% dan hasil error rate-nya adalah 36%. Oke, selanjutnya materi terakhir yang akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopris Jayawan. Saya dari 7SIC6. Di sini saya akan menyampaikan mengenai jaringan saraf tiruan metode Hubfile. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan yang mana telah dibacakan oleh teman-teman saya. Berikut penyampaiannya. Jaringan saraf tiruan ini menggunakan 4 neuron input yang berhubungan dengan bobot lapisan yang simetris dan 3 nilai output jaringan, yaitu kriteria cerah dengan nilai berikut, kriteria berawan dengan nilai berikut, dan kriteria hujan dengan nilai berikut. Kemudian penerapan metode Hubfile untuk perkiraan cuaca di wilayah Palangkaraya dengan data pagi 22 data dan siang sebanyak 34 data dan malam sebanyak 20 data. Didapatkan nilai akurasi sebesar 64%, sedangkan nilai error 36%. Sehingga metode Hubfile untuk perkiraan cuaca cukup baik dalam melakukan perkiraan cuaca. Berikut yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.